الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك يوم لا يخفى عليه خافية، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، إخوة الإيمان، جماعة sholat subuh Masjid Sakinah, Fadil Imam Masjid Sakinah, UMKM, warga Dunia Sakinah yang insya Allah semuanya diberikan kehidupan yang sakinah, yaitu di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari, pagi buta, tatkala masih banyak orang yang berada di dalam pelukan selimut, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diundang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk datang berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, maka kita akan bersama orang-orang yang berada di dalam, lebih nyaman berada di dalam pelukan selimut daripada berada di dalam pelukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Agar nikmat ini Allah jaga, Allah tambah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat keimanan yang sempurna. Karena di antara salah satu cara untuk kita mendapatkan husnul khatimah adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat keimanan, nikmat Islam. Maka bagaimana iman ini kita jaga supaya Allah tidak ambil akhir hidup kita? Caranya adalah dengan kita mensyukuri nikmat iman tersebut. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi apabila kalian kufur terhadap nikmatku, mengingkari nikmatku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang sangat pedih akan menanti kalian. Dan di antara cara kita bersyukuri keimanan adalah dengan melakukan apa yang dituntut oleh keimanan tersebut. Ya, apa yang dituntut oleh keimanan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beriman kepada Allah, itu artinya kita siap menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, untuk kita lakukan, maka kita jauhi. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian iman kita itu akan sedikit demi sedikit bertambah. Ya. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan thawabut ta'ah ta'atun ba'da. Balasan daripada suatu
akan membalasnya dengan memberikannya taufik untuk melakukan ketaatan berikutnya. Ya. Tetapi sebaliknya, sawabul maksiat maksiatun ba'da. Balasan daripada maksiat itu adalah dia akan dijadikan terjatuh ke dalam maksiat lagi jika dia tidak segera bertobat dan beristighfar dari maksiat dan dosa yang dilakukan. Ya. Maka ini kita harus syukuri, ya, kita harus benar-benar melihat bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala semata kepada kita. Karena betapa kalau seandainya Allah tidak menginginkan kita datang ke tempat ini, maka Allah akan jadikan kita berada di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah adalah dijadikan berada di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, berada melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda bahwa orang itu tidak disukai oleh Allah adalah dia dijadikan berbuat dengan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan dijadikan berada di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal-hal ini kita harus peka ya, agar kita dapat menginvestasi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan bisa kita membalas cinta Allah Subhanahu wa taala ya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berbuat kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam kemudian semoga tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, yang berkat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan melalui beliau, kita dapat merasakan nikmatnya keimanan ini. Kita boleh bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, apakah kita akan bisa menikmati kehidupan seperti yang kita nikmati pada saat ini, yaitu kehidupan yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak. Bahkan kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Karena walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, tetapi akal ini itu kemampuan maksimalnya adalah hanya dapat membuktikan bahwa alam semesta ini punya Tuhan. Tapi siapa Tuhannya? Habis itu tidak bisa ditemukan oleh akal. Oleh sebab itu orang-orang yang cerdas adalah orang-orang filosof. Itu mereka mengaku adanya Tuhan, tapi mereka tidak tahu Tuhan itu siapa. Bahkan orang yang sangat cerdas di dalam bidang ilmu teknologi dan lain sebagainya sehingga dapat mendapatkan hadiah Nobel karena kecerdasannya, tetapi dia masih mengatakan Tuhannya itu sapi. Orang ulama India, artinya akal itu ada di mana? Kok bisa dengan kecerdasan yang demikian tinggi, IQ yang begitu tinggi, tetapi kok akalnya tidak bisa menggapai bahwa Tuhan itu siapa, sehingga dia harus menjadikan Tuhannya itu sapi, kera, hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau Allah tidak mengutus Rasulullah SAW kepada kita, ya, atau kita tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, maka kita pun akan berada bersama golongan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, ini adalah nikmat kedua setelah nikmat keimanan. Bahkan sumber daripada keimanan kita itu adalah Rasulullah SAW. Ya, tanpa Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Baiklah, hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada hari ini itu berkaitan karena kita sudah masuk pada bulan Rajab. Wa ma adraka Rajab, apa yang kita ketahui tentang Rajab. Dan tentu Rajab adalah bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir
2 bulan sebelum Ramadan. Ya. Para ulama sudah berbicara banyak tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian tentang puasa bulan Rajab, amal-amal bulan Rajab. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau menelusuri semua riwayat-riwayat yang berkaitan tentang Allah di Rajab, keutamaan bulan Rajab, puasa pada bulan Rajab, dan seterusnya. Dan beliau menamakan kitabnya Tabiyyunul Ajab fi ma warada fi Syahr Rajab, menampakkan keheranan terhadap hadis-hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab, yang mana ternyata kebanyakan daripada hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Tetapi apakah itu menandakan bahwa puasa bulan Rajab itu tidak dianjurkan, beramal soleh pada bulan Rajab itu tidak dianjurkan? Tidak, ya, karena masih banyak dalil-dalil ayat-ayat yang menyatakan bahwa keutamaan bulan Rajab itu tetap ada. Ya. Nah, maka pertama yang harus kita pahami bahwa bulan Rajab, ya, ini dianggap oleh para ulama sebagai masa di mana kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar pada bulan Ramadan. Ya, karena pada bulan Ramadan itu di mana di situ orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa itu panen. Apa yang mereka panen? Panen kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana mengerjakan sunnah itu pahalanya sama seakan kita mengerjakan kewajiban di bulan lainnya. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan rahmat-Nya, melimpahkan anugerah-Nya. Ya. Dengan apa? Ya, dengan kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan tersebut. Tetapi kesungguhan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, tidak melatih diri kita terlebih dahulu pada bulan Rajab, kemudian pada bulan Sya'ban. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, ya, bulan menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban itu tumbuhannya sudah tumbuh dan berbuah. Bulan Ramadan itu adalah bulan panen, ya, panen kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Bahwa kita dari bulan Rajab ini sudah mempersiapkan diri, melatih diri supaya kita nanti masuk bulan Ramadan itu tidak terkejut. Kita mulai dengan puasa, ya, kita buat kalau sebelumnya kita jarang puasa, maka kita mulai dengan puasa setidaknya puasa Senin dan Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15. Nah, kemudian kuantitas puasa kita nanti tidak tambah pada bulan Sya'ban. Ya. Pada bulan Sya'ban, di mana kita berpuasa sehari, berpuasa sehari tidak. Ya. Nah, maka ketika kita masuk dalam bulan puasa itu kita sudah terbiasa, sehingga bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan itu merupakan sesuatu yang ringan. Ya. Kemudian kita biasakan untuk misalnya bangun malam, sholat tahajud, ya, sehingga nanti akan memudahkan kita juga pada bulan Ramadan, ya, sehingga Ramadan itu kita betul-betul panen dengan kebaikan-kebaikan. Karena kesempatan itu terkadang tidak akan terulang 2 kali, dan kita tidak tahu apakah setelah Ramadan itu kita akan hidup atau tidak. Dan bahkan oleh sebab itu Rasulullah SAW itu berdoa, ya, di dalam bulan Rajab itu. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Berkat itu artinya apa? Barokah itu di dalam bahasa Arab bermakna ziyadatu fil khair, ada kelebihan di dalam kebaikan, ya, ada pertambahan di dalam kebaikan, artinya melebihi kebaikan-kebaikan di luar bulan tersebut. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah
kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban. Wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, karena bulan itu adalah bulan maghfirah. Bahkan setiap malam pada bulan Ramadan itu ada orang-orang yang namanya dihapus dari daftar orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqan minan nar. Sesungguhnya setiap malam pada bulan Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Namanya. Karena setiap orang dari kita ini ada namanya di surga dan ada namanya di daftar penghuni surga ada, di daftar penghuni api neraka ada. Karena setiap kita ini sudah disiapkan dua tempat di surga dan tempat di api neraka. Nah, ketika Allah melihat kesungguhan kita di dalam kesungguhan dan ketulusan kita pada bulan Ramadan, maka Allah akan menghapus nama kita dari orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam api neraka. Dan kalau sudah terhapus sekali, tidak akan tertulis lagi. Ya, bukan kayak kita yang udah masukkan lagi, nanti coret lagi, tidak. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah selamanya akan mencintai hamba tersebut. Jika Allah sekali sudah menghapus daftar orang tersebut dari penghuni api neraka, maka selamanya akan terhapus. Ya, sehingga tanda orang tersebut dihapus namanya atau tanda orang tersebut diterima amalnya setelah Ramadan itu, amalnya akan meningkat, bukan kembali seperti sebelum Ramadan. Ya. Nah, maka untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, maka harus kita siapkan jauh-jauh sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Ya. Karena kita di dalam bulan Ramadan ini ingin mendapatkan kemenangan-kemenangan, ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan. Oleh sebab itu kita kalau setelah Ramadan itu pada bulan Lebaran itu doa kita ketika bertemu dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, itu doa kita minal faizin wal a'idin. Ya, faizin itu artinya apa? Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang menang, menang mendapatkan rahmat Allah, menang mendapatkan karunia Allah, menang mendapatkan maghfirah Allah, menang dengan kita dihapus nama kita di dalam daftar orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ya, minal faizin wal a'idin. Nah, tetapi untuk mendapatkan kemenangan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan persiapan, kecuali dengan latihan-latihan. Ya kan? Semalam juga saya sampaikan di Masjid Al-Amrul Taqwa kemarin, itu bahwa orang kalau ingin memenangkan perlombaan di dunia ini, katakanlah perlombaan atau pemain sepak bola ataupun apapun perlombaan itu, untuk memenangkan perlombaan tersebut kira-kira latihannya itu berapa lama? Berapa lama mereka berlatih untuk memenangkan perlombaan tersebut? Ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun, bahkan saat dia berlatih untuk memenangkan suatu perlombaannya hanya untuk mendapatkan piala, ya, dan hadiah hanya beberapa keping, ya, dari perhiasan dunia, perbendaharaan dunia. Bayangkan kalau untuk mendapatkan secuil daripada apa yang ada di dunia ini, orang harus berlatih berbulan-bulan. Lalu apakah kita tidak melatih diri untuk memenangkan sesuatu yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi, surga yang luasnya seluas bahkan seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Ya, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju apa? Menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan daripada Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan akhirnya adalah wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian sampai kepada derajat takwa. Mana derajat yang tertinggi di sisi Allah adalah derajat al-muttaqin. Ya, inna
indallahi atqakum. Ya. Nah, maka kita latih diri kita pada bulan Rajab ini. Ya. Kita persiapkan diri kita, kita program ya, mental kita, otak kita, hati kita, sehingga ketika masuk Ramadan menjalani Ramadan itu kita betul-betul berhasil. Kita boleh bayangkan kalau ada program, kalau ada acara yang dilaksanakan secara dadakan, kira-kira bagaimana jadinya? Amburadul atau lalu dan lain sebagainya. Nah, maka acara yang sukses itu adalah acara yang memang sudah diprogram sebelumnya. Demikian juga hati kita dengan niat, dengan mempersiapkan itu secara otomatis, itu otak kita, hati kita, mental kita itu secara sendirinya itu akan terprogram, ya, terprogram sehingga ketika masuk pada bulan Ramadan itu dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Bahkan setiap apa yang akan dilakukan itu terasa ringan. Kenapa? Karena memang sudah ada kesiapan mental, ada kesiapan hati, ada kesiapan otak dan pikiran kita. Ya, nah, maka itu yang harus kita lakukan pertama di bulan Rajab ini. Ya. Kedua, tentu kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ada 4 hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ya. Yang mana memuliakan keempat hal ini, keempat perkara ini, keempat itu bermakna kita juga memuliakan Allah. Karena memuliakan apa yang dimuliakan Allah, maknanya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang dimuliakan adalah ashkhas, orang. Ya. Ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Siapa mereka? Yaitu para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, orang soleh. Itu adalah orang yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memuliakan mereka itu artinya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memuliakan tempat. Dan memuliakan tempat-tempat itu bukan maknanya kita semata-mata mencari kemuliaan pada tempat itu, tetapi kita mencari kemuliaan yang Allah tempatkan di tempat tersebut. Dan memuliakan tempat itu maknanya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan tempat-tempat. Di antara tempat-tempat yang Allah muliakan adalah Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Al-Mash'arul Haram, yaitu Masyarakat Al-Hajj, tempat-tempat haji, Arafah, Mina. Ya. Kemudian Allah Safa minal ardi al-masajid. Kemudian Allah juga memilih dari bumi ini, dari muka bumi ini masjid-masjid. Di masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Ya. Dan orang yang menempati tempat itu adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang tergantung hatinya dengan masjid adalah orang-orang yang memang dipilih dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka memuliakan tempat-tempat ini itu artinya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan ya masyair itu tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, karena itu adalah bagian daripada ketakwaan hati, atau itu menunjukkan kepada ketakwaan yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Nah, kemudian ada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan, mengagungkan dan mengistimewakan waktu, masa. Nah, di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Ramadan. Ya. Kemudian musim haji. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah memilih dari sekian malam yang ada di dalam satu tahun itu, Allah memilih mengistimewakan malam Lailatul Qadar. Kemudian dari hari yang dalam satu minggu Allah memilih hari Jumat. Ya. Nah, maka memuliakan hari-hari ini. Ya. Nah, kemudian dari tahun, ya, dari bulan-bulan, ya, Allah juga memuliakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Maksud diharamkan apa? Diharamkan di dalamnya berbuat kezaliman. Dan kezaliman itu ada tiga yang akan kita jelaskan. Ya. Nah, di antara Ashhurul Hurum, di antara bulan yang diharamkan ya, dan diagungkan dari kata haram itu ya, dari kata hurmah. Hurmah itu adalah kehormatan. Kehormatan itu adalah sesuatu yang haram di situ. Ya. Ya. Hurmah. Yaitu apa? Ada 3 bulan berturut-turut. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian bulan Rajab. Nah, Rajab ini sendiri, misah daripada yang lain. Oleh sebab itu dinamakan sebagai Rajab Al-Fard, Rajab yang tunggal. Kenapa? Karena dia di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharapkan yang terpisah dari yang lain. Ya, sementara yang lain itu bergandengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Nah, maka di antara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ashhurul Hurum ini yaitu bulan yang 4 ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Ya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, ya. Dan itu 12 bulan itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari awal penciptaan, yauma khalaqas samawati wal ardh, dari awal penciptaan langit dan bumi. Bulan 12 bulan itu sudah ada. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan, ada minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu waktu-waktu masa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir setelah orang, kemudian tempat, kemudian masa, zaman, yang terakhir adalah hal, keadaan. Ya. Nah, keadaan yang dimuliakan oleh Allah, di antara keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan di mana seorang hamba sedang sujud. Ya. Itu adalah keadaan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid." Ya, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka apa kata Rasulullah? "Fa'aksiru fihi minad du'a." Maka perbanyaklah berdoa pada waktu sujud tersebut, karena itu adalah posisi seorang hamba terdekat dari Tuhannya. Ya. Posisi terdekat di sini bukan dekat fisik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan fisik, tapi kedekatan makna. Ya. Maknanya apa? Semakin seseorang merendah, maka dia akan semakin dekat dari Allah yang Maha Tinggi. Semakin seseorang merasa hina, maka dia akan semakin dekat dari kemuliaan. Ya. Maka orang yang paling tinggi adalah orang yang paling merendah. Orang yang paling mulia adalah orang yang merasa hina. Dan orang yang paling hina adalah orang yang merasa terhormat, dan bila hormat mencari kehormatan. Kenapa mencari kehormatan? Karena tidak ada orang yang menghormati. Ya. Nah, maka di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah ketika seseorang sedang berada di dalam posisi sujud. Nah, maka memuliakan hal-hal ini dengan cara apa kita memuliakan orang? Dengan cara kita mengikuti nasihat-nasihatnya, mencontohi mereka, mencintai mereka. Ya. Itu adalah cara kita memuliakan orang. Ya. Bahkan meminta doa dari mereka. Ya. Kemudian memuliakan tempat adalah dengan berbuat kebaikan pada tempat-tempat itu. Memuliakan masa adalah dengan memanfaatkan waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka di antara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan amalan-amalan bulan Rajab, kemudian puasa bulan Rajab? Memang seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu tidak ada dalil-dalil yang sahih secara terperinci tentang puasa bulan Rajab. Tetapi ada dalil yang umum
dalil umum yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kita tetap, yang bukan berarti tidak ada dalil khusus tentang puasa pada bulan Rajab atau memperbanyak puasa pada bulan Rajab, itu kita nggak ada dalil-dalil yang sahih kita nggak berpuasa, tidak ya. Ada dalil-dalil umum yang secara umum Allah memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Rajab, yaitu apa? Di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus syiyami ba'da Ramadan, ya, Syahrul Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keempat bulan tadi, yaitu Ashhurul Hurum. Ya, nah, maka di bulan inilah kita memperbanyak puasa. Kenapa? Karena pada bulan ini adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Kemudian ada riwayat juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ketika beliau orang yang suka puasa, ya, dan sepanjang masa beliau berpuasa, sehingga suatu ketika bertemu dengan Rasulullah tidak kurus kerempet, nggak dikenal oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah ta'arifuni wahai Rasulullah, kamu tidak mengenal aku? Tidak ada. Ada Abu Umamah, saya adalah Umamah Al-Bahili. Maka ada apa denganmu? Kenapa nampilanmu seperti ini, kurus kerempet seperti ini? Qala inni lam akul illa bil-lail. Saya tidak pernah makan kecuali di waktu malam. Di waktu malam, artinya berpuasa terus. Qala diperintahkan untuk berpuasa 3 kali dalam sehari. Qala zidni ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Qala sum yawman aw aftir yawman, berpuasa sehari atau dan berbuka sehari. Zidni ya Rasulullah. Ya, dan di antara kita Rasulullah, sum syahrul ashhurul hurum, berpuasalah pada bulan-bulan yang diharamkan, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kadang tinggalkannya bervariasi. Ya, nah maka di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sum ashhurul hurum, berpuasalah juga pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah ataupun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah maka walaupun tidak ada dalil-dalil secara terperinci yang sahih, ya, maka puasa pada bulan Rajab itu tetap dianjurkan, ya, oleh dalil-dalil yang umum dan sahih, ya. Baik. Kemudian selanjutnya pada bulan Rajab ini juga, ya, artinya kita harus merasakan kemuliaan bulan tersebut, yang sehingga kita akan termotivasi untuk memperbanyak kebaikan pada bulan tersebut. Karena logika bahwa sesuatu itu dimuliakan, ya, bulan itu dimuliakan, artinya bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pada bulan tersebut, pada masa tersebut itu dilipat gandakan, diberikan kelebihan, ya, diberikan keberkahan. Keberkahan itu artinya dia akan mendapatkan kebaikan lebih daripada bulan-bulan lainnya. Ya, demikian juga berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat pada bulan-bulan yang dimuliakan tentu tidak sama dengan berbuat dosa pada bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minha arba'atun wa la tadhlimu fihinna anfusakum." Ya. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada ke-4 bulan tersebut. Artinya apa? Bukan berarti pada bulan-bulan lain itu kita boleh berbuat dosa, menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Itu artinya kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, bukan berarti boleh, tetapi di sini ada penekanan khusus, ya, yaitu jangan kita berbuat dosa, menzalimi orang lain, karena kezaliman itu ada 3. Ada kezaliman seseorang di dalam hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kezaliman yang tertinggi adalah syirik, ya, syirik, ya, yang mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti atau
kezaliman ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selainnya. Ini pun dosa yang tidak diampuni adalah kesyirikan yang tidak diampuni adalah apabila orang mati dalam keadaan syirik. Ya, mati dalam keadaan syirik dan dia tidak bertobat kembali kepada keimanan. Tetapi kalau dia syirik, kemudian setelah itu dia bertobat kembali kepada keimanan, kembali kepada tauhid, ya maka diampuni dosanya. Jadi yang dimaksud Allah la yaghfiru an yushraka bihi itu adalah ketika orang mati dalam keadaan syirik. Selama dia tidak syirik, mati dalam keadaan berbuat maksiat dan lain sebagainya, selama tidak ada syirik, itu ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan Allah akan mengampuni selama ada keimanan. Mengampuninya itu ya walaupun nanti melalui proses yang berbagai macam. Ada yang mungkin proses diampuni tanpa harus dibersihkan ke dalam api neraka. Ada yang mungkin dosanya terlalu besar sehingga dimasukkan ke dalam api neraka untuk dibersihkan. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa orang-orang mukmin nanti masuk ke dalam api neraka pun masuk, tetapi bukan untuk diazab oleh Allah, tetapi untuk dibersihkan, ya, untuk dibersihkan, untuk disucikan dari dosa-dosanya. Para ulama mengatakan mungkin mereka nanti di dalam api neraka itu akan merasakan azab beberapa saat, ya sebatas yang dikehendaki, sekedar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, fayamutuna fayasbiruna imama. Kemudian mereka nanti akan mati sehingga gosong menjadi arang dan tidak merasakan azab lagi. Nah ini beda antara azab orang mukmin, artinya orang mukmin masuk ke dalam api neraka dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ya, tetapi orang-orang kafir yang tidak beriman, bahkan enggan beriman, menentang Allah Subhanahu wa taala, berbuat kezaliman, itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azabnya apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka terbakar, diganti dengan kulit yang baru. Terbakar lagi, diganti dengan kulit yang baru. Kenapa diganti? Karena kalau kulit ini sudah terbakar, dia tidak akan merasakan rasa pedih lagi. Karena yang sel-sel yang merasakan pedihnya itu adalah kulit. Ya, kalau udah kosong, ya udah gak terasa, udah mati sel-sel semuanya. Maka diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya, bahkan tebal kulitnya itu kita boleh bayangkan. Gigi ya Rasulullah SAW dorful kafir mislu uhud. Dors itu gigi geraham orang kafir itu nanti di neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Bayangkan kalau gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud, itu badannya seperti apa? Ya, badannya seperti kota Madinah. Ya. Nah maka untuk apa? Dia buruk pula ada. Kenapa? Karena inna ada Allah syadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Nah, maka ini yang harus kita pahami supaya kita bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita beriman. Ya, bahkan masuk dibersihkan ke dalam api neraka pun, di api neraka pun itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya sehingga ketika dia sudah mati menjadi arang sehingga tidak lagi merasakan azab tersebut. Ya, kemudian ketika tiba saat di mana dia akan dimasukkan ke dalam surga, diambil mereka wahumhimah dalam keadaan mereka menjadi arang, kemudian fayulqawna fi nahril hayat seperti yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Imam Majah. Fayulqawna fi nahrin, ya kemudian mereka nanti dicemplungkan ke dalam sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah dicemplungkan ke dalam sungai kehidupan itu, fayamutuna, maka mereka kembali kepada tubuh mereka, ya kama tambul habbatu fi hamil say, sama seperti biji yang tumbuh ketika dia disirami oleh air hujan yang turun. Rasulullah mengatakan, "Ala tarahu safra," tetapi tidakkah kalian melihat tumbuhan yang tumbuh itu safra, kuning dan bengkok begini? Ya, nah, ini gambaran tentang bagaimana tumbuhnya orang-orang yang nanti dicemplungkan ke dalam sungai kehidupan setelah dikeluarkan dari api neraka. Ya, nah, maka bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat kebaikan-kebaikan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipatan, ya, dibandingkan dengan beramal di bulan-bulan lain. Bukan berarti di bulan-bulan lain itu kita malas-malas beramal, justru logikanya
Ya, logikanya semakin sedikit lipatan pada bulan tersebut, justru kita harus semakin sungguh-sungguh supaya apa? Supaya bisa untuk kuota. Ya. Karena sama seperti kita kalau seharusnya ya kalau pada bulan-bulan ya ada masa-masa saat kita misalnya kita berbisnis berjualan, ada hari-hari di mana di situ kita bisa mencapai target. Yang misalnya target sehari bisa dapat 300.000, ada saat-saat di mana mungkin ada event-event tertentu dalam 1 jam sudah bisa mendapatkan target itu, sehingga dia beramal sebentar saja. Setelah itu pulang dan istirahat. Tetapi pada hari-hari biasa untuk sampai kepada target 300 itu harus pulang bahkan sampai lembur. Ya, logikanya seperti itu ya. Demikian juga pada bulan-bulan mulia kita harus bersungguh-sungguh, dan pada bulan-bulan yang lain itu pun kita harus lebih bersungguh-sungguh ya, supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan nafhat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak berkurang ya. Kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama ya, setelah menelusuri ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan tentang Ashhurul Hurum, tentang bulan-bulan yang diagungkan, kemudian dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang amal-amal ibadah-ibadah dan apa kewajiban-kewajiban orang yang harus dilakukan terhadap bulan Rajab ya. Tapi yang jelas adalah kita memperbanyak kebaikan pada bulan Rajab ini. Banyak bersedekah, banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah, sholat tahajud dan lain sebagainya, supaya nanti kita betul-betul masuk dalam Ramadan itu ringan. Ya, karena kalau kita belum mempersiapkan diri kemudian masuk bulan Ramadan sementara selama setahun tidak pernah puasa, masuk awal Ramadan itu biasanya dari pagi itu udah oleh-oleh saja, udah nggak ada tenaga dan lain sebagainya. Ya, sehingga bukannya Ramadan itu menjadi syahrul qiyam, justru menjadi syahrul niyam. Jadi apa? Seharusnya Ramadan itu adalah bulan di mana kita bangun sholat. Ya, justru sebaliknya Ramadan menjadi syahrul niyam, yaitu bulan tidur. Ya, di mana bangun pagi pada subuh itu sudah tidur, berarti bangun zuhur, setelah itu lanjut lagi sampai maghrib baru bangun lagi. Ya. Nah, maka jangan sampai hari kita seperti itu, yang akan perlu kita persiapkan pada bulan Rajab ini. Ya, kemudian seperti yang tadi kita singgung bahwa pada tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Dan tadi kita sebutkan bahwa kezaliman itu ada 3. Pertama, kezaliman seseorang ya, yang berkaitan dengan hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman, dan ini tidak akan diampuni, khususnya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu tidak bertaubat dan kembali kepada keimanan dan tauhid ya. Kemudian kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan dosa lainnya ya, melakukan dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Kemudian ada kezaliman yang berkaitan ya dengan kezaliman kepada diri seorang sendiri ya. Ini juga masuk sebenarnya di dalam perbuatan-perbuatan maksiat ya, karena ketika kita berbuat maksiat itu artinya kita sudah menzalimi diri kita. Kenapa? Karena dengan berbuat maksiat ini kita mengantar diri kita itu kepada sebab yang membawa kita kepada api neraka ya. Itu artinya kita sudah menzalimi diri kita, padahal diri tidak diciptakan kecuali untuk manusia, untuk kita, bukan diciptakan untuk malaikat dan lain sebagainya, untuk manusia. Ya, artinya kita layak untuk masuk ke tempat tersebut. Maka jangan kita zalimi diri kita ini dengan cara mengantarkannya ke dalam api neraka. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan berbuat kezaliman, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Nah, tapi dosa ini adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila orang itu betul-betul iman, kemudian beristighfar dan bertaubat. Kemudian ada dosa yang Allah tidak akan lepaskan. Yaitu apa? Apabila dosa ini berkaitan dengan kezaliman di antara hubungan kita dengan hamba, yaitu kita mengambil hak orang lain, kita menggibah orang lain, memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Ini dosa walaupun orang sudah bertobat, itu Allah gak akan lepaskan dosanya kecuali orang tersebut memaafkan kita, menghalalkan apa yang sudah kita ambil. Nah, maka ini adalah kezaliman yang paling berbahaya, yaitu kezaliman sesama kita ya.
kezaliman sesama manusia, karena hak ini adalah hak-hak manusia. Allah tidak akan campur tangan di dalam hak manusia ini. Apabila kita berbuat kezaliman, ya maka hendaklah kita meminta keikhlasan, meminta dimaafkan dan lain sebagainya. Ya. Apabila kita mengambil hak orang lain, maka cara untuk bertobat adalah dengan kita mengembalikan hak tersebut. Apabila kita memfitnah orang tersebut, menghina orang tersebut, ya maka caranya kita meminta maaf. Nah, tetapi ada saat-saat di mana mungkin kalau kita ceritakan, pergi minta maaf, justru orang itu akan semakin marah. Tadi saya tiba, saya begini, maafkan saya katanya. Mungkin dia akan marah dasar. Nah, mungkin dia tidak akan minta maaf, ya tidak akan memaafkan. Ya maka kalau kita tahu bahwa dengan kita minta maaf justru dia akan semakin marah dan tidak mau memaafkan, ya maka caranya kita memperbanyak mendoakan orang tersebut. Ya. Tapi kalau kita sudah minta maaf kemudian dia tidak memaafkan, ya maka itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini masalahnya adalah apabila kita tidak mau meminta maaf. Ya walaupun nanti orang tersebut akan menuntut di hari kiamat, tetapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mereka melepaskan dan memaafkan. Allah yang akan menjadikan mereka berpuas seperti itu nanti di hari kiamat. Maka ini kezaliman yang tidak boleh kita lakukan pada bulan-bulan haram, bahkan pada bulan-bulan lainnya. Tetapi penekanan pada bulan-bulan ini itu lebih. Ya, kita mengetahui bahwa orang apabila dia berniat berbuat buruk itu dia belum dicatat sebagai keburukan. Ya man hamma bi sayyi'atin fala yuktab. Ya. Tetapi kalau berbuat kebaikan, yang baru niat berbuat kebaikan itu sudah dicatat satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kali lipat. Ya. Dan apabila dia berbuat kebaikan maka diberikan dua pahala, dua kebaikan. Ya. Sebaliknya apabila dia berbuat dosa, dia berniat berbuat dosa itu belum dicatat. Dia berbuat dosa dicatat satu, itu pun tidak dicatat langsung. Diberikan kesempatan di dalam hadis itu 10 saat. 6 saat diberikan, 6 saat itu Allah Alam berapa namanya, 6 jam, 6 berapa. Yang penting tidak langsung dicatat orang ini berbuat dosa. Dibiarkan dulu beberapa saat untuk apa? Diberikan kesempatan untuk beristighfar. Apabila dia beristighfar, maka malaikat tidak jadi nyatat dosa tersebut. Ya, ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi pada bulan-bulan atau tempat-tempat yang dimuliakan itu jangankan kita berbuat dosa, itu baru berkeinginan saja itu sudah tercatat. Di dalam Al-Quran Allah berkata, "Wa man yurid fihi bi ilhadin nughriqhu min adab." Ya, barang siapa yang yurid itu kan berkehendak berbuat ilhad, berbuat kezaliman, ilhadin bi dzulmin nughriqhu min adab. Kami akan memberikannya mengazabnya dengan azab api neraka. Itu baru berkeinginan. Itu pada bulan apa? Bihi, yaitu pada di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang haram, tempat yang diagunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengagungkannya, karena mengagungkan itu menunjukkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka itu yang harus kita lakukan. Pertama, pada bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri untuk sampai kepada Ramadan. Kemudian kita harus mengagungkannya dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus kita menjauhkan diri daripada perbuatan kezaliman. Ya, kita berusaha dari bulan ini kita jauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, sehingga pada bulan Ramadan nanti pun sudah kita tidak lagi ada bisikan-bisikan untuk berbuat perbuatan yang tidak baik. Ya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik pada bulan-bulan sebelumnya. Baiklah, Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hal-hal yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini, yang akan kita dapat nafhan, ya, dapat limpahan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buka pemberian tersebut pada saat-saat tertentu. Maka Rasulullah mengatakan fata'arradu laha, maka nantilah ya pemberian tersebut, persiapkanlah diri untuk menerima pemberian tersebut, dan mempersiapkan diri untuk menerima pemberian Allah itu adalah dengan cara kita melakukan kebaikan. Baiklah, untuk yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terpenting dari bulan Rajab. Dan sebenarnya ada juga event yang sangat penting, yaitu pada bulan Rajab ini Allah pilih sebagai masa di mana Rasulullah SAW di Isra dan
demikian. Semoga